Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah SSI MSI, dosen Teknik Geologi, Fakultas Teknologi Mineral, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, dengan bidang keahlian geofisika. Dalam video kali ini saya buat untuk keperluan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT Serdos 2021. Saya mengajar fisika teknik, geofisika, dan geofisika gunung api. Dalam penerapan perkuliahan, saya melakukan metode DIA, di mana D yaitu delivery dengan penyampaian perkuliahan atau ceramah. Karena tatap muka masih terbatas, maka saya menggunakan Zoom meeting dan juga dibantu penguploadan materi dengan Elinas. Sedangkan I interaktif, di mana di masa pandemi ini saya menggunakan grup WA antara saya dan mahasiswa dan penyampaian informasi-informasi terkait mata kuliah maupun tugas. Selain itu, untuk menilai atau melakukan asesmen, saya memberikan tugas baik secara mandiri maupun berkelompok. Nah, selain itu juga terkadang saya memberikan kuis di awal maupun di tengah-tengah perkuliahan, tapi tidak setiap pertemuan, hanya pertemuan-pertemuan tertentu. Dan di ITNJ sendiri masih menggunakan sistem UTS dan UAS, jadi itu saya juga menggunakannya sebagai asesmen terhadap pembelajaran mahasiswa untuk mata kuliah geofisika gunung api. Mata kuliah geofisika gunung api ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 5 dengan bobot teori 2 SKS. Dengan mata kuliah prasyarat fisika, geologi gunung api, dan geofisika. Apa saja yang dibahas di mata kuliah geofisika gunung api? Kuliah ini membahas mengenai metode geofisika untuk melakukan monitoring terhadap gunung api aktif dengan mode seismik pasif untuk melihat pergerakan si magma, kemudian metode GPS, dam, tiltmeter untuk melihat perubahan bentuk atau deformasi gunung api setelah terjadi atau sebelum terjadinya erupsi, dan juga ke arah gunung api purba atau gunung api yang sudah tidak aktif untuk dieksploitasi, eksplorasi dengan data-data bawah permukaan seperti data magnetik, gravitasi, resistivity, dan lain-lain untuk daerah mineral maupun daerah panas bumi. Dan selain itu juga mungkin dikaitkan dengan hal yang lain pembangunan, yaitu ke geologi lingkungan. Berikut merupakan RPS dari kuliah saya yang saya ampu, yaitu geofisika gunung api, di mana di sini bobot SKS-nya 2 SKS dan diajarkan untuk semester 5. CPL yang saya gunakan adalah meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Sikap yang saya ambil dalam kuliah saya diharapkan mahasiswa itu mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang teknik geologi dan geofisika secara mandiri. Kemudian pengetahuannya menguasai konsep teoritis sistem kegunung apian. Pengetahuan yang kedua adalah menguasai konsep teoritis pemodelan geologi gunung api. Sedangkan untuk keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis,
dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang teknik geologi. Kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri, berukur, dan terukur. Mampu menerapkan prinsip dasar rekayasa dalam menyelesaikan permasalahan keteknikan yang terkait dengan fenomena geologis. Sedangkan CPMK saya, dalam setiap CPMK ini meliputi sikap pengetahuan dan juga keterampilan umum, keterampilan khusus. CPMK yang pertama adalah menyepakati kontrak pembelajaran, kemudian nanti diteruskan dengan menguraikan secara fisika dan matematika produk-produk gunung api seperti aliran lava, aliran lahar, letusan piroklastik, awan panas, dan setelah itu dijelaskan mengenai monitoring gunung api aktif dengan metode geofisika, yaitu dengan melakukan monitoring terhadap deformasi gunung api dengan metode GPS, DEM, Stickmeter, dan Citra, serta metode seismik pasif untuk melihat si pergerakan magma. Setelah itu juga diarahkan ke arah geofisika untuk gunung api purba dan melakukan eksplorasi terhadap manifestasi ataupun kekayaan alam yang ada di gunung api purba, yaitu contohnya adalah panas bumi dan mineral. Ini biasanya menggunakan data magnetik maupun data geolistrik. Nah, sub CPMK-nya, perkembangan dari CPMK lebih detail lagi, jadi nanti untuk menganalisis itu seperti apa, kemudian menghitung itu seperti apa, dan data-datanya seperti apa, itu nanti dituangkan dalam kuliah saya. Secara deskripsi singkat, mata kuliah ini adalah perkuliahan fisika gunung api, merupakan mata kuliah wajib. Ini tujuannya mahasiswa mampu memahami tentang gunung api dan aplikasi metode-metode geofisika untuk kegunung apian. Sedangkan materi yang diberikan itu meliputi analisis sederhana terhadap data-data geofisika yang terkait dengan produk gunung api aktif, survei ke gunung apian, dan monitoring terhadap gunung api aktif, terutama monitoring deformasi dengan GPS, Stickmeter, dan DEM. Monitoring pergerakan magma sebagai tanda keaktifan gunung api dengan metode seismik pasif. Juga mempelajari mengenai sumber daya gunung api yang sudah tidak aktif atau disebut juga gunung api purba yang dimanfaatkan mineralnya maupun panas buminya dengan metode-metode geofisika. Salah satunya grafiti, magnetik, geolistrik, dan lain sebagainya. Bahan kajiannya adalah gunung api dan bencana yang ditimbulkan, gunung api aktif dan bencana yang ditimbulkan, kemudian produk dari gunung api itu yaitu lava, lahar, letusan piroklastik, dan awan panas. Kemudian pemantauan terhadap gunung api aktif atau monitoring supaya nanti bisa diarahkan ke arah rekomendasi terhadap bencana. Kemudian data-data geofisika dan data geologi untuk melihat potensi bawah permukaan, baik itu sumber daya mineral dan juga panas bumi. Dalam pembelajarannya saya menggunakan PPT, kemudian ada beberapa video, terus menggunakan Google, Zoom, WA, dan Elinas. Pengampunya adalah saya sendiri, kemudian mata kuliah prasyaratnya adalah fisika teknik dan geologi gunung api dan juga geofisika. Sumber referensi biasanya saya menggunakan dari Dobrin, terus kemudian ada Telford, ada Parvik, dan Elizabeth. Kemudian yang dalam negeri mungkin menggunakan jurnal-jurnal yang berkembang seperti itu.
Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik ya, alhamdulillah kita ketemu lagi di kuliah Geofisika Gunung Api, di mana kemarin kita sudah membahas mengenai metode magnetik pada gunung api purba dan metode lainnya dalam mencari mineral dan panas bumi. Nah, kali ini kita akan membahas data-data magnetik yang sudah di processing dan sudah sampai 2D dan 2,5D dan 3D untuk dilakukan interpretasi lebih lanjut. Nanti kita bahas bersama apa yang jadi materi hari ini dan apa yang lagi hits kali ini, yaitu tentang mineral dan panas bumi di sekitar kita. Oke, sebelumnya link presensi sudah saya siapkan, silahkan diisi. Terima kasih sebelumnya, kemarin sudah dibahas. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya akan mulai share materi ya. Kelihatan nggak ini saya? Kelihatan, Bu. Materi saya. Nah, Kelihatan, Bu. oke, ini adalah judulnya interpretasi data magnetik. Capaian pembelajaran tatap muka kali ini adalah kalian atau mahasiswa itu bisa bersikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang geofisika secara mandiri maupun kelompok. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan mengenai data magnetik, mampu melakukan interpretasi terhadap data magnetik dan menghubungkan interpretasi data magnetik kegunaannya di bidang eksplorasi dan keteknikan. Itu yang akan kita capai hari ini. Bahan kajiannya nanti akan ada data magnetik yang saya sediakan dari berbagai hal yang berbagai sisi atau berbagai contoh dari mineral, panas bumi, dan juga gunung api purba. Kemudian nanti saya juga akan memperlihatkan bagaimana peta hasil processing magnetik dalam bentuk 2,5D dan 3D. Kemudian setelah itu baru dilakukan pemodelan geologi. Nah, dalam hal ini nanti dalam pemodelan nggak cuma geologi saja, mungkin kalau di arah panas bumi ada data manifestasi panas buminya. Kalau di mineral mungkin nanti ada data geokimia batuan sebagai data pendukungnya. Itu salah satu contohnya. Oke, lanjut. Ya, kita ingat lagi ya kemarin, mungkin Tegar bisa diingat ya bahwa metode magnetik ini merupakan metode geofisika yang pasif. Nah, dalam geofisika itu ada 3 hal ya Tegar, dan teman-temannya Tegar itu ada akuisisi, processing, dan interpretasi. Mari kita lihat contoh-contoh datanya. Nah, ini di Wedi Ombo ya. Wedi Ombo tahu nggak di mana? Mungkin yang anak Jogja siapa? Ada Dharma, anak mana Dharma? Atau siapa? Di Desa Jepito, Giri Subo, Gunung Kidul, Bu. Nah di situ itu juga pernah dilakukan analisa metode magnetik. Nah, didapatkan data 2D yang seperti ini, kemudian dimodelkan ke arah 2,5D-nya. Nah, kemudian ini data 3D yang dihasilkan dari processing FFT dengan menggunakan Geosoft. Oke, ini salah satu contohnya di
Gunung api purba. Nah, ini kalau dimodelkan ke dalam geologi, mungkin skalanya tidak sebenarnya. Nah, di situ ada Gunung Batur, ada Teluknya, ada Gunung Manjung, kemudian ada Teluk Siung. Nah, itu batuannya kemudian dari data tadi dihubungkan dengan data geologi, maka didapatkanlah model seperti ini. Oke, kita contohkan lagi di Gunung Wungkal. Nah, ini ada peta magnetiknya, kemudian ada data 3D-nya. Mungkin kalau kalian pengen baca, saya sudah melakukan seminar nasional tentang si magnetik Gunung Wungkal ini. Bisa dibaca, di situ judulnya dalam seminar RETI saya, itu ada pemodelan bawah permukaan pada Gunung Wungkal, Godean Sleman menggunakan metode geomagnet seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke magnetik untuk daerah panas bumi. Ini saya contohkan di daerah Ungaran, di mana dalam panas bumi itu tentunya ada yang namanya manifestasi, terus kemudian ada upflow, outflow, dan lain sebagainya. Ada graben juga, kemudian ada batuan reservoir, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dicari juga dengan metode magnetik. Seperti itu. Ini contohnya di Gedung Songo, di daerah saya mengambilnya ini sangat regional karena jaraknya sangat jauh, lebih dari 1 kilo, lebih dari 500 meter seperti itu. Nah, ini salah satu contoh juga interpretasi data magnetik di daerah mineral. Jadi bisa dilihat bagaimana sih ada alterasi di situ, ada yang diinterpretasikan arcilik dan lain sebagainya. Mungkin yang rendah itu karena struktur atau sudah terlalu lapuk seperti itu. Ini juga bisa dibaca sih. Sampai sini mungkin ada pertanyaan tentang mengenai contoh-contoh data 2D. Jadi data 2D ini diambil atau diperoleh dari processing yang menghasilkan peta reduce to pole, terus nanti ada kontinuitas ke atas dan lain sebagainya. Dari data 2D kemudian dimodelkan ke data 2,5D yang hasilnya nanti seperti ini. Nah, dari data 2,5D baru nanti dimasukkan software lagi ke data 3D-nya. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi bisa tahu luasannya dan volumenya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Wandi, mungkin ada pertanyaan, Wandi? Gani? Halo? Tidak, Bu. Kalau begitu saya yang tanya, kira-kira kalau akuisisi data magnetik di daerah mineral, itu sebaiknya gimana ya menurut kalian supaya mendapatkan data yang bagus nanti sehingga kalian tidak kewalahan dalam processing maupun interpretasinya? Gani mungkin ada pendapat? Belum ada, Bu. Yang lain coba. Mungkin Wandi mungkin. Dea mungkin Dea. Apakah saya terlalu cepat bicaranya sehingga kalian belum menangkap? Mungkin ada pertanyaan. Oh, ini ada pertanyaan ya. Jadi bagaimana cara melakukannya ketika ada di daerah tinggian yang sangat terjal. Semisal ini ya. Semisal di daerah tinggian yang sangat terjal ini,
Nah, di sini itu kan tinggian, ini terlalu tinggi topografinya mungkin. Nah, mungkin yang di A4 ini bisa digeser sedikit ke arah sini, seperti itu. Nah, nanti untuk itu juga harus dicatat untuk mempermudah processingnya. Jadi, persebaran data ini juga akan mempengaruhi nanti peta yang dihasilkan. Seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Oke, Aditya, mungkin Aditya ada pertanyaan? Belum ada, Ibu. Jadi kan dalam anomali seperti ini, yang merah ini menunjukkan adanya nilai kemagnetan yang tinggi, sedangkan yang biru itu nilai kemagnetannya rendah. Jadi nanti yang merah ini kan di tengah ya, kalau di sayat. Maka daerah sayatan itu seperti ini. Jadi hasilnya yang merah itu batuannya mungkin diorit seperti itu. Atau intrusi andesit. Kemudian yang warna biru itu yang gampingnya seperti itu kalau diterjemahkan dalam bahasa geologi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, bagaimana kalau dia di daerah panas bumi? Padahal jangkauan panas bumi di sini sangat jauh ya, di mana di sini itu mungkin manifestasinya yang kita tahu ada rahu marol, kemudian titik-titik yang lain itu air panas saja, ada yang bikarbonatan dan lain sebagainya, itu karena terpengaruh oleh batuan ya. Jadi untuk melihat atau menginterpretasikan juga itu juga harus dilihat geologi sekitarnya. Untuk lebih mudahnya kalau kita cari geologi itu di mana mungkin Gani kalau bisa buat melihat singkapan yang jelas itu di mana, Gan? Halo, Gani? Halo, Gani? Belum ya? Oh, ini ada pertanyaan. Perkenalkan Alif dari Alif. Software yang digunakan untuk menggambar, ya, jadi ini softwarenya banyak ya. Jadi dari data 2D itu bisa menggunakan server, ininya dengan software server seperti itu, server. Yang 3D-nya nanti bisa dengan Geosoft seperti itu. Untuk mendapatkan gambaran yang seperti ini itu dengan Geosoft. Ini dengan Geosoft-nya, Geosoft 3D-nya Geosoft. Jadi dari peta ke model, peta di slice jadi 2,5D, kemudian dari situ kita tentukan kedalamannya, kita masukkan ke Geosoft atau ke Rockbox gitu, seperti yang Geolistrik punya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi yang mungkin ini ya, sinyal itu terkadang bermasalah juga. Ada pertanyaan mungkin? Jadi metode magnetik ini ambiguitasnya tinggi ya. Nah, kadang juga ada dari pitatil derivatif ini yang di Gunung Wungkal. Kalian kalau punya gambaran Gunung Wungkal di dekat Godean itu, di dekat Rumah Sakit Taurat,
itu menggunakan, ini saya menggunakan Surfer, kemudian saya tata dengan Geosoft, kemudian saya modelkan dengan Rockbox gitu. Jadi kadang pakai banyak software yang gratisan seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain bagaimana cara menginterpretasi ini, melihat untuk mineral ya. Kalau untuk mineral biasanya itu kita lihat juga seperti apa posisi mineralnya, baru kita modelkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Iksan, apa yang kamu tahu tentang batuan andesit? Iksan? Iksan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya stop share dulu. Kita lakukan absen ya. Silakan perlihatkan wajah kalian. Lakukan diskusi yang di daerah ini mungkin. Oke, saya mau minta pendapatnya dari siapa ya kira-kira? Dari Alfian mungkin. Alfian, ini anggap aja tinggian ya. Ini daerah Godean, ini tinggian sampai sini. Kira-kira kalau ambil data kamu akan ke arah mana? Alfian, ini utara. Oke, ini referensi yang bisa kalian baca. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan dibaca baca lagi. Untuk kuliahnya sudah saya upload di Elinas, dan ada tugas ya. Jadi jelaskan ini penghubung antara data magnetik dan data geologi dengan gambar, nanti diupload di Elinas, sudah saya sediakan. Untuk tugas kelompok itu bikin makalah ya mengenai interpretasi magnetik untuk eksplorasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Bu, untuk pembagian kelompoknya bagaimana, Bu? Ya, nanti akan saya bagikan lewat grup WA ya. Siap. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ya. Oke. Presensi, Bu. Oh, presensi ya, Bu. Iya, nanti linknya akan saya bagikan sebentar lagi. Enggak screenshot, Bu. Oh Iya, iya. saya screenshot juga. Silakan dibuka videonya, saya stop screen ya. Ya, Bu. Ya, silakan. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Bentar, Bu. Oh, belum ya. Oke, semuanya sudah sih. 1, 2, 3. Satu ke slide kedua. Mungkin Wahyu Angga belum. Oh, udah ya, Wahyu Angga sendirian. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Oh ya, satu lagi mungkin sebelum ditutup. Kuis nanti jangan lupa dikumpulkan jam 2. Jadi jangan pernah memanipulasi data ya, karena data yang masuk itu kalau datanya sampah nanti juga sampai akhirnya sampah. Ini saya sudah berpengalaman juga, kalau datanya jelek, asal-asalan mengambilnya nanti pada akhirnya akan kesulitan dalam menerjemahkan data itu. Dan jangan malas mencatat saat di lapangan. Ya, Bu, siap.